Shalom Bapak Ibu. Puji syukur kita dapat berkumpul kembali. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah dilimpahkan pada kita melalui Kristus Yesus ya. Memang sudah lama sekali saya tidak berdiri di hadapan Bapak Ibu. Ya. Sudah serasa berpuluh-puluh tahun ya. Yang baru datang mungkin belum kenal, nama saya Yong An, Hugo dipanggil ya. Nah, terserahlah mau mana satu ya. Untuk para ibu, hari ini hari spesial. Hari ini adalah hari ibu ya. Tapi saya tidak akan berkhotbah tentang ibu-ibu. Nah, saya hanya mau tanya apa kabar semuanya. Nah, baik saya. Ya saya percaya semuanya baik-baik saja. Bahkan mungkin jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita bayangkan. Sebentar. Kalau ada data-data atau catatan-catatan kehidupan ya, yang bisa kita jadikan grafik. Ya. Bapak Ibu akan melihat peningkatan yang menggembirakan. Meskipun mungkin banyak terdapat penurunan-penurunan di sana sini. Ya. Kalau berat badan yang turun, ya, itu bukan penurunan, ya, tapi peningkatan. Bagi yang diet. Maksud yang mau kutarik dari sini adalah di dalam Kristus penurunan bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi malah bisa menjadi batu loncatan yang bisa Tuhan pergunakan untuk mengubah segala sesuatu menjadi lebih berarti dari sebelumnya. Jadi mari kita semua tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Amin. Ingatlah ketika semua terasa gelap, masih ada Tuhan Yesus yang menerangi liku-liku kehidupan kita. Kita hanya perlu mengarahkan pandangan itu kepadanya. Lalu bagaimana yang disebut dengan Tuhan Yesus ya, yang menerangi jalan kehidupan kita? Apakah dia hanya memberikan lampu teplok atau Petromax ya? Atau obor pada kita? Tidak. Firman Tuhan katakan bahwa dia adalah terang dunia. Dialah lampu teplok itu. Dialah Petromax Bapak Ibu sekalian. Dialah obor kita. Ketika kita pegang dia, kemanapun kita melangkah, maka semua sudut jalan kehidupan itu niscaya akan terasa lebih jelas. Ya. Bicara pun bisa jadi lebih besar. Ya. Kalau ini obor ya, ngomongnya mic-nya jadi besar. Ya. Bapak Ibu, perbedaan kita dengan orang-orang dunia, orang-orang percaya ya, dengan orang-orang dunia itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Kata-kata motivasi bagi orang-orang percaya yang mungkin disampaikan oleh pengkhotbah gereja, ya, misalnya, hanya akan menjadi motivasi dunia jika dikurangi Yesusnya. Sebelum Bapak Ibu mengerti bahwa dia adalah terang dunia, maka Bapak Ibu harus percaya dulu bahwa dia adalah Tuhan. Tadi saya lihat lagunya semua tentang memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Ya, saya rasa topiknya ini pas untuk lagunya itu pas untuk apa yang mau saya sampaikan hari ini. Ya.
bapak-bapak petinggi agama dari negara seberang, ya, dia punya sekumpulan bukti, ya, yang siap untuk dicampakkan di hadapan Bapak Ibu, bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah akulah Tuhan, ya, sembahlah aku. Ya. Betul begitu kan? Ya. Jadi berbahagialah, ya saya berbahagialah orang yang tidak pernah mendengar akan hal-hal itu, ya. Tidak pernah mendengar tentang isu-isu, tidak pernah peduli dengan ada atau tidaknya Yesus itu mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, ya. Kalau Bapak Ibu enggak peduli dengan itu, berarti engkau pastilah orang yang paling teguh imannya. Ya, sesuai tema tahunan Agape Grace Family. Mengapa? Engkau sudah melihat apa yang tak terlihat itu. Ya. Dia sedang hidup di dalam Bapak Ibu semua. Ya. Hari ini saya mau mencoba untuk memberikan satu pandangan kepada Bapak Ibu agar ke depannya tidak lagi bingung jika ada yang menanyakan ayat mana yang tertulis bahwa Yesus menyebutkan dia adalah Tuhan. Ya. Setidaknya ini adalah jawaban bagi saya ketika saya bertanya pada Tuhan. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi imanmu, oke? Jadi mari kita buka di Matius, di Matius saja ya, pasal 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pasal ini menceritakan tentang pencobaan di padang gurun. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa, ayat kedua, 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya lagi, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ya, katanya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Selesai ya. Nah, pada ayat keempat, Tuhan Yesus, dia mengutip kitab Ulangan 6 ayat, kitab Ulangan 8 ayat 3. Bisa Ulangan 8 ayat 3. Masih banyak waktu kita kan? Oke. Masih harus tunggu nasi bungkusnya. Ulangan ya. 8 ayat 3.
Jadi ia Allah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu harus pahami bahwa kitab Ulangan adalah kitab Taurat. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus dicobai untuk memakan sesuatu, maka dia menyatakan di dirinya kepada dunia bahwa dia adalah kalimat atau firman Allah. Ya. Mungkin waktu ini terjadi, waktu itu, si iblis masih belum mengerti. Ya. Jadi selanjutnya pada ayat ke-7 di Matius 4 tadi, Sinta. Ayat ke-7 ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada tertulis pula katanya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Dia mengutip ini dari kitab Ulangan 6 ayat 16. Ya. Janganlah kamu, ya terserah kalau mau nggak mau saya baca aja. Ya. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti engkau mencobai Dia di masa. Ya. Kata masa itu ada artinya pencobaan. Ya. Itu suatu tempat di padang gurun yang mana bangsa Israel kala itu disebutkan mencobai Allah. Masih ingat tentang kisah Musa diperintahkan Allah untuk memukul gunung batu agar keluar air untuk diminum oleh mereka. Lalu bangsa Israel kan bersungut-sungut ya. Dia karena kehausan ya. Tuhan Yesus sekali lagi memakai hukum Taurat di sini. Untuk yang menyatakan siapa dia sebenarnya. Ya. Demikian juga pada ayat ke-10 yang di Matius. Ketika iblis meminta Tuhan Yesus untuk menyembahnya, apa jawaban Tuhan Yesus? Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini sekali lagi Tuhan Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 13. Ya. Ulangan ayat 13, demikian firman Tuhan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah engkau harus beribadah. Ya. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Beribadah di sini sama juga dengan kalau di bahasa Yunaninya dia diterjemahkan mungkin pakai proskuneo, menyembah. Ya. Nah, sekali lagi saya tekankan, Tuhan Yesus merujuk kembali kepada kitab Taurat. Ya. Roh Kudus menyusun kisah ini sangat detail menurutku. Ya. Percakapan Yesus dengan si pencoba itu tidak tercatat dengan semena-mena. Tuhan Yesus tahu dengan siapa dia berbicara saat itu. Tuhan Yesus tahu kapan dia harus membicarakan itu. Jadi itu terjadi kan pencobaan sebelum pelayanan dia ya. Jadi dia harus tetapkan satu hal bagi manusia untuk diterima dulu. Ya. Sekali Tuhan Yesus itu tahu dengan siapa dia berbicara saat itu. Si iblis yang adalah sang kepala manusia. Kita semua adalah manusia ya. Sebelum Yesus Kristus mati dan naik ke surga, artinya sebelum iblis dikalahkan, manusia adalah tubuhnya bagi iblis. Harus ingat. Jadi Tuhan harus berbicara head to head. Dia harus berbicara kepada kepala. Ya.
Karena Yesus kepalanya yang harus menggantikan. Ya. Contoh, saya Hugo Yong An, ya, mau memperkenalkan diri kepada Pak Arnold nggak datang hari ini. Hah? Kemana dia? Hari ini khotbah ini ada nama dia di sini. Hah? Jadi katakanlah, katakanlah kita, katakanlah saya mau memperkenalkan diri pada Pak Arnold Suasana Segar, ya, marganya Suasana Segar, ya. Maka saya akan menatap mata Pak Suasana Segar. Ya. Saya akan perkenalkan diri, saya akan menatap matanya. Perkenalkan, nama saya Hugo, ya, Hugo Yong An, Pak. Ya. Tidak mungkin saya melihat pada jempol kaki Pak Arnold Suasana Segar. Ya. Sampai Pak gitu kan, nama saya Hugo. Ya. Tidak begitu. Maksudnya adalah bahwa saat itu manusia masih milik iblis, hambanya iblis, ya. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Otoritas sudah diserahkan oleh Adam dan Hawa pada iblis waktu di kejadian itu, ya, di awal kejadian. Jadi Tuhan Yesus harus berhadapan kepada yang mempunyai otoritas dan kuasanya. Ya. Makanya Tuhan Yesus pergi ke padang gurun yang tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada Matius, tidak ada si Lukas, tidak ada para gembala dan pastor. Ya. Betul-betul menyendiri. Karena kalau misalnya ada Bu Rani atau Irene, sama ya? Hah? Sama, oke. Bu Rani. Ya. Karena kalau misalnya ada Bu Rani di sana waktu itu ikut mendengarkan percakapan ini, maka bisa saja iblis berulah dia. Yesus ini kan ngomongnya sama si Rani tuh, bukan sama saya. Tidak sopan dia melangkahi otoritasku. Ya, nggak sah itu, nggak sah katanya. Jadi benar-benar suasananya waktu itu asli pembicaraan antar pemegang otoritas. Ya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ya, Yesus menyatakan kepada iblis bahwa dia adalah kalimatullah. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya, ya, di ayat 4 tadi, kalimat Allah, firman-Nya. Dan dia adalah Tuhan, katanya. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, di ayat 4, di ayat 7 tadi. Dialah Allah yang harus disembah. Di ayat 10. Ya. Iblis enggak ada lihat siapa-siapa di sana. Siapa yang dia mau bicara pada saat itu? Kan sama Yesus. Ya. Tidak ada orang lain. Jadi kalau dia bilang ada tertulis jangan cobalah Tuhan Allahmu, si iblis secara tidak langsung dia ngomong sama Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan hukum Taurat. Jadi penetapan firman-Nya itu keren lagi ya. Semua dibalut pakai bahasa hukum. Karena dikutip dari kitab Taurat ya. Gaya bicara orang-orang Yahudi pada saat itu ya mungkin ya sangat unik bagi saya, kata-kata banyak orang ya. Mereka bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Pertanyaan dengan pertanyaan, kan gitu. Ya mungkin seperti ini, ya Pak Banjar lah nanya, namamu Hugo ya, ya kan? Terus dijawablah oleh Hugo ya, memangnya tak boleh pakai nama itu, gitu kan? Nah habis itu Pak Banjar pasti sudah mengerti bahwa memang nama Hugo ya namanya Hugo gitu. Ya. Nah, Tuhan Yesus adalah sarjana hukum yang handal bagi saya ya, bukan abal-abal. Dan lebih daripada S3. Ya. Saya tak tahu strata yang keberapa lagi. Ya. Tapi dia mengikat perkataannya dengan hukum Taurat. Sehingga ketuhanannya itu tidak bisa berubah oleh apapun.
perkataan-perkataannya misalnya seperti akulah jalan, akulah hidup, ya, kebenaran, ya, garam dunia, roti hidup, anggur, pokok anggur ya, pokok anggur. Kebangkitan, akulah gembala yang baik, akulah pintu dan sebagainya itu adalah seperti ketetapan hukum di bawah undang-undang dasar. Bisa bertambah sesuai keperluan. Ya. Tapi yang terutama dia mau singkapkan di awalnya adalah bahwa dia adalah Tuhan dan dia pakai hukum Taurat untuk menyatakan dirinya. Sehingga itu tidak bisa berubah dan itu di awal pelayanan dia di bumi ya. Misalnya Bapak Ibu butuh uang, maka ya kalau kita bicara tentang ketetapan misalnya TAP MPR atau peraturan perundang-undangan permen ya, keputusan presiden segala macam itu ya, itu bisa berubah dan bertambah. Tapi yang terutamanya undang-undang dasarnya, ya, undang-undang dasarnya ketuhanannya Tuhan nggak bisa berubah. Jadi udah ditetapkan di sini di awal dari sebelum pelayanan. Ya. Nah, katakanlah bapak ibu butuh uang, ya. Maka Yesus ini contoh misalnya peraturan menteri lah ya kan, misalnya. Simbolis lah kita buat ya. Jika Bapak Ibu butuh uang, maka Yesus adalah mata uangmu. Yang tidak bisa berubah lagi itu adalah ketuhanannya. Dia tetap Tuhan, tapi dia bisa menjadi apa yang saudara mau, Bapak Ibu mau. Bapak Ibu butuh kesembuhan, dia jadi misalnya obatnya, ya obatnya pintar, mantap. Jadi itu yang bisa, itunya bisa berubah, itunya bertambah atau timbul yang baru, itu yang bisa. Tapi status Yesus sebagai Tuhan itu sudah pasti ditetapkan dalam hukum Taurat ya, sesuai yang dia ucapkan. Oke. Nanti terrekod enggak nih? Rekod ya. Karena suara aku tadi gini enggak jelas ya. So, Bapak Ibu secara pribadi saya tidak lagi bingung. Ya. Kalau ada yang menyerang saya dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh seperti itu, ya, yang bisa membuat katanya para cendekiawan Alkitab salah tingkah, ya. Bolak-balik sana sini, jawab sana sini, ternyata memang kita lihat aja di Matius 4 ini dan ada beberapa ya kan diceritakan di beberapa pasal di kitab. Namun Bapak Ibu sekalian, semua yang saya sajikan tadi itu adalah bumbu-bumbu saja. Ya. Tiap orang punya selera masing-masing. Ya. Ada yang suka merica biar ada pedas-pedasnya sedikit. Ya. Sedangkan yang lain lebih suka makan Cina, cabai, ya kan? Nah, bahasa karo cabai Cina, jadi makan Cina. Nah. Ya, tidak semua orang akan suka menyukai makanan yang kita saji buat mereka. Kalau mereka tetap tidak mau terima kebenarannya, tidak masalah. Ya. Yang terpenting adalah saya mau melihat Bapak Ibu tidak goyah ketika diserang dengan pertanyaan-pertanyaan serupa itu. Setidaknya saya sudah mengajari sedikit bagaimana Bapak Ibu harus menjawab. Kalau jawaban kita mutar sana sini, mereka akan tahu Bapak Ibu hanya tahu tentang Yesus. Bukan mengenal Yesus. Mereka tahu Bapak Ibu tidak mengenal Yesus kalau jawabannya mutar-mutar. Jadi penting sekali untuk mengenal Yesus itu secara pribadi. Iblis senang itu kalau kita harus hanya belajar tentang Yesus, ya, tanpa mengenal dia, epinoksis, ya. Dia kasih
pelajaran tentang Yesus, semua ide-ide gila manusia, semua cerita tentang Yesus yang percaya sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengenal dia, sia-sia. Kalau handphone saya, handphone saya itu ya lumayan canggih fitur-fiturnya kan. Sampai sekarang nggak kepake, banyak yang tidak kepake, sia-sia. Gitu. Pengenalan akan Kristus itu bicara tentang kualitas, bukan berapa banyak pengetahuan yang sudah kita pelajari tentang dia. Kan? Bapak Ibu adalah makhluk roh, yang memang makanannya bukan hanya dapat dilihat dengan mata jasmani lagi. Yang tak terlihat itulah makanan keras. Makanan kerasnya kita, kalau saya bilang ya maksudnya ya. Bukan, ini kita tidak bicara tentang kasih karunia dan hukum Taurat ya. Kalau ada buah mangga di hadapan kita hari ini, untuk memakannya sangat mudah karena terlihat. Coba kalau tidak ada mangganya di podium ini. Podium ya namanya, apa namanya? Hah? Iya, altar ya. Udah lama. Jadi lalu saya minta Bapak, kalau nggak ada mangga ini ya, lalu saya minta Bapak Ibu untuk makan. Pasti saya dikatakan gila. Ya. Tapi inilah kebenaran yang harus kita pegang. Ya. Yaitu kita harus dalam tanda kutip paksakan diri untuk memakan Yesus yang tak terlihat itu. Nah, jika Yesus itu terlihat sekarang, ya, gampang untuk kita nikmati. Atau malah bisa kita abaikan saking bosannya kita lihat dia tiap hari. Ya. Loh kok gitu pastor? Ya, aku tidak mungkin bisa berubah. Tidak mungkin bosan mungkin kata Bapak Ibu ya. Aku cinta Yesus sampai selama-lamanya. Ya. Apa yang Bapak Ibu apa yang pastor katakan sesat katanya. Sabar Bapak Ibu. Ketika kita masih di dunia ini, ingatlah yang kita pakai untuk melihat itu adalah mata dari daging ini yang bisa binasa. Jadi kalau ada Yesus sekarang pun di hadapan kita, tidak akan percaya begitu saja. Ya. Siapa kebengkot bahar itu yang ngomong tentang ini? Dia minggu-minggu kemarin itu kan. Kalau ada Yesus sekarang juga ya mungkin kita nggak akan percaya gitu. Tapi saya jadi teringat kembali waktu saya pernah menyombongkan diri seperti itu juga. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan kalau aku bisa hidup di zamanmu itu pasti enak loh. Ya. Aku pasti akan langsung percaya padamu, aku bilang gitu. Aku ya, waktu itu di kamar aku bilangnya, udah lama. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Saya dibawa masuk ke masa itu. Saya nggak bisa jelaskan sama Bapak Ibu ya. Saya ada di antara, saya ada di antara orang-orang yang mendengarkannya waktu itu. Jangan tanya saya kisah di mana ya. Saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu, saya tidak bisa lihat Yesusnya. Saya tahu dia di sana dan orang-orang semua mendengarkan dia. Bapak Ibu tahu apa yang saya katakan sama dia? Gila, dia gila itu. Itu saya Bapak Ibu, itu manusia. Ya? Merinding saya. Karena suara sendiri. Jadi saya terkejut dan minta maaf sama Yesus setelahnya. Ya. Jadi poinnya, jangan mengandalkan indera penglihatan kita yang dari dunia ini. Ya. Mata jasmani kita tidak akan mampu untuk melihat Tuhan Yesus. Jadi pakailah mata rohani yang sudah tersedia itu. Pakai mata rohani Pak Yongan. Aku tak tahu mata rohani itu bagaimana atau di mana letaknya. Ya. Gampang Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya. Dia juga adalah mata rohanimu berarti. Ya. Kamu butuh tadi saya bilang kan butuh uang, Yesus jadi uangmu. Nanti dia akan
selesaikan maksudnya. Jika engkau butuh mata rohani, maka Yesus akan menjadi mata rohanimu. Jika manusia butuh berlian untuk memotong berlian, maka orang-orang percaya butuh Tuhan Yesus juga untuk melihat Tuhan Yesus. We need Lord Jesus to see the unseen. Saya harus pakai karena ada bahasa Inggrisnya di belakang. Ya. Kita butuh Tuhan Yesus untuk melihat pada yang tak terlihat, yaitu melihat pada Tuhan Yesus sendiri. Dia yang mengerjakan segala sesuatu hal untuk kebaikan kita. Hal-hal seperti berdoa, membaca firman Kristus, memuji Dia, semua itu bisa membuat pengenalan Kristus, pengenalan akan Kristus menjadi lebih tajam, sehingga kita akan mulai melihat hal-hal rohani menjadi nyata. Memang tidak mudah untuk melihat sesuatu dengan jelas ya. Ketika misalnya banyak masalah menghantam lah, kan ada istilahnya ngomong doang yang enak ya. Seenak jidatmu aja ngomong. Tapi itu tidak berarti Yesus adalah masalahnya. Tapi itu ya dari sisi Tuhan Yesus tidak ada masalah. Bagian Dia sudah tetelestai, bagian Dia sudah selesai. Tinggal bagaimana kita mengizinkan benih yang sudah ditanamkan oleh Tuhan Yesus di dalam kita untuk bertumbuh. Benih kita itu seperti apa sih? Sebesar apa pertumbuhannya? Saya mau tempatkan satu contoh. Ya, di awal khotbah tadi kita dengar tentang lampu teplok, ya, atau dan kawan-kawannya tadi. Ya. Jadi kita bicara tentang Tuhan sebagai Petromaxnya, terang dunianya di Yohanes 8 ayat 12 sama Yohanes 9 ayat 5. Ya. Ketika kita sebutkan bahwa Tuhan adalah terang, maka orang-orang percaya semua terlahir baru sebagai terang dunia juga. Ya. Matius 5 ayat 14. Nggak usah ditampilkan lah ya. Ya dia bicara tentang kita adalah terang dunia. Ya. Karena benihnya adalah terang. Pohon jeruk berbuah jeruk, ya, bukan buah apel. Ya. Demikian juga terang menetaskan terang. Ada itu foto itu, telur-telur itu. Ya. Jikalau sehabis terang terbitlah gelap ya, habis terang terbitlah gelap, maka itu adalah berarti PLN sedang kekurangan bahan untuk dibakar. Ya. Ya, saya pakai ilustrasi telur ya. Kita ini seperti benih yang terbentuk di dalam cangkang telur. Yang di dalamnya itu adalah Bapak Ibu. Cahaya. Ya. Setelah waktunya untuk keluar, maka banyak yang sebenarnya dari kita tertipu oleh si bualan iblis. Ya. Engkau tahu engkau belum sempurna. Ya. Halo, ya. Kamu belum melakukan hukum Taurat yang kelima itu, Sinta. Aduh, jangan keluar dulu. Ya. Pahalamu belum cukup terkumpul. Ayo tutup kembali cangkangmu itu, retak-retakmu itu, rekat kembali. Ya. Bikin malu Tuhanmu aja. Bapak Ibu, jangan habiskan waktu untuk mendengarkan lelucon seperti itu lagi. Waktu kita sudah tiba untuk bersinar. Waktu kita sudah tiba untuk bersinar. Iblis sudah pasti tidak mau kita bersinar keluar sesuai kodrat kita yang adalah terang dunia. Kalau sempat itu terjadi waktunya, ya, kalau sempat kita keluar waktunya iblis itu bertambah pendek. Sumbunya sudah hampir habis. Sudah hampir menuju ke kebinasaan. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Apa yang Dia lakukan? Bagian Tuhan adalah berjalan
menjaga kita supaya tidak menetas terlalu cepat. Ya. Kayak tadi ada lagunya ya, tidak terlalu cepat ya, prematur. Ya. Lagu tadi apa? Semua tepat waktunya ya. Tadi ada ya, awal-awal itu saya ingat. Ya. Jadi makanya saya bilang kok lagunya kok bagus juga ya. Nah, padahal saya tadi harapnya lagu lain yang keluar. Rupanya pas ku cek kan, kok lagu ini semua. Terkadang kita merasa waktu berjalan terlampau lamban sehingga kita ingin cepat-cepat mengupas cangkang pelindung kita itu. Nah, ingatlah ketidaksabaran itu Bapak Ibu bukan adalah buah Roh Kudus ya, bukan buah dari Roh Kudus. Dia juga Tuhan juga yang akan mempersiapkan segalanya agar proses penetasan terang kesayangannya ini indah pada waktunya. Dia ingin memastikan bahwa kalau kita sudah benar-benar kuat untuk melangkah keluar, maka terangnya itu bukanlah terang yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu, engkau adalah terang dunia yang mampu menerangi dunia. Itu yang ditakuti oleh si iblis. Ingat ya, saya bicara hari ini dalam konteks Bapak Ibu adalah orang-orang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Juru Selamat dan Tuhan. Tuhan dulu, Tuhan dan Juru Selamat atau Yesus Juru Selamat atau dan Tuhan? Yesus, maksudnya Tuhan, gimana tadi saya? Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, atau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sama aja, itu hanya untuk menghabiskan waktu aja, tenang aja. Kita yang masih ada di dalam cangkang tidak bisa melihat keluar Bapak Ibu. Tapi kita punya kemampuan untuk mendengar suara Kristus, suara Tuhan. Kita harus belajar untuk melihat dengan cara mendengarkan Dia yang menuntun kita. Dia yang telah memetakan jalur kehidupan kita. Orang-orang dunia harus melihat dengan mata. Namun kita melihat dengan pendengaran kita. Ibarat kelelawar yang bisa memetakan ruang dalam dengan pendengaran, dengan itu gelombang-gelombang itu kan. Dia kan dengar itu. Maka kita harus menggunakan pendengaran kita terhadap firman Kristus untuk melihat yang tak terlihat. Amin. Cepat kali. Oke. Tanpa teks. Ini yang tanpa teks ya. Hari itu saya sudah mau bicara tentang ini juga sih. Cuman apa ini Bapak Ibu? See the unseen ya. Ya, bisa lihat ya. Bisa lihat ya. Apa ini? Salib ya. Segala sesuatunya harus untuk melihat yang tidak terlihat itu, Bapak Ibu. Ya, ini kepala. Oke. Ini kepala kita siapa? Yesus. Tubuh adalah kita sendiri. Ya. Untuk melihat kepada yang tidak terlihat berkat salib. Ya. Ini apa ya? Ini hanya gambaran supaya kita mengerti ya. Bukan harus lihat nanti sembah pula Bapak Ibu sama ini. Pening ya. Ya. Kepala, tubuh. Ya. Untuk melihat kepada segala sesuatu yang tak terlihat, Bapak Ibu selalu harus mengarah ke sini dulu. Untuk mengarah ke sini juga tidak terlihat, ya. Harus pakai iman. Dulu saya pernah khotbahkan maksudnya kepala dan tubuh. Ya. Kepala itu Yesus, sekali lagi ya, pelan-pelan kita. Tubuh kita. Leher ini banyak orang bilang istri, ya.
Ya, bagi saya leher itu iman. Ya. Jadi segala sesuatunya harus dari tubuh ke kepala harus tembus dengan iman. Itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Jadi untuk berhubungan dengan Bapa di surga yang tak terlihat juga harus melalui kepala. Ya. Jadi segala sesuatu yang tubuh terima akses informasinya tentang Tuhan, semua itu adalah yang tak terlihat. Ya. Dari sini kepala turun ke tubuh. Jadi lewat juga iman ke sini supaya Bapak Ibu bisa percaya kepada apa yang Yesus lihat. Ya. Sehingga jika nanti suatu saat misalnya Bapak melangkah ke bawah ya, atau melihat menjangkau orang, ya, semuanya tentang yang tak terlihat. Karena kita adalah makhluk roh. Ketika kita bisa mengerti tentang fungsi dari ketuhanan Yesus ya yang disalibkan ini, satu saat nanti sudah penuh, baru kita bisa petakanlah pada orang-orang. Kita bisa menjadi contoh yang baik, ya. Sehingga orang bisa melihat Kristus lagi. Jadi mereka nanti ada pengertian tentang salib-salib mereka sendiri. Ya, kira-kira begitulah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti. Ya, karena saya nggak bisa menulis ini pakai catatan, jadi agak kacau balau kalau ngomong begitu ya. Cuman yang Bapak Ibu perlu lihat dan mengerti adalah bahwa ini yang penting, Yesusnya, ya, kepalanya yang penting. Segala sesuatu mencapai Bapa harus lewat kepala, hubungan sesama semua dengan kepala, ya, ininya kepala, ya, oke, ya udah mau. Jadi berterima kasihlah kepada Bapak Ibu, kepada Roh Kudus ya yang telah dengan sabarnya merawat kita semua. Dia adalah pribadi ibu yang mengerti akan anak-anaknya, ya. Dia mengerti apa yang Bapak Ibu alami, ya. Dia yang merawat. Sekali lagi segala puji hanya bagi Tuhan Allah kita, ya. Haleluya. Biarlah Tuhan sendiri yang membawa dan membuat Bapak Ibu lebih indah dari waktu ke waktu. Ya. Sebagai penutup, saya mengerti bahwa musim-musim paceklik dalam hidup kita mungkin belum berlalu, ya. Tapi ingatlah selalu bahwa Bapa di surga sudah menyediakan mana surgawi, yaitu Yesus Kristus untuk dimakan. Ya. Roti surgawi sudah ditempatkan di mana-mana, ya, supaya kita bisa bertahan melewati setiap cobaan. Kita harus mengambilnya dan memakannya. Di dalam kitab Yesaya, Tuhan berfirman bahwa Dia tidak pernah berubah. Dia yang menjaga orang-orangnya dari awal sampai akhir. Yesaya 46 ayat 3 sampai 5. Yesaya 46 ayat 3 sampai 5. Saya harus berterima kasih pada satu sosok orang yang memberikan saya ayat ini, ya, di akhir-akhir pembuatan catatan khotbah ini. Apa dia bilang? Dengarkanlah hai kamu keturunan Yakub, saya semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Lanjut. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada lagi ya? Oh, ini kepada siapakah
kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Nah, terlebih lagi Bapak, bagi kita yang sudah di dalam Kristus, lembah dan gunung akan kita lalui bersama Tuhan, itu sudah pasti. Ya. Jadi izinkan dia menopang Bapak, Ibu, ya. Izinkan dia menggendong Bapak Ibu, izinkan dia untuk menolong Bapak Ibu ketika Bapak Ibu terjatuh atau melalui jalan-jalan sulit. Ya. Tidak ada satu batu yang mampu membuatmu jatuh sampai Tuhan pun tidak bisa mengangkatmu kembali. Mengerti ini ya? Tidak ada satu batu yang mampu membuatmu jatuh sampai Tuhan yang membuatmu jatuh sampai Tuhan pun tidak bisa mengangkatmu kembali. Ini agak aneh ya. Bisa dimengerti ini ya. Oke. Dia tidak pernah menyerah. Jadi kita juga tidak boleh menyerah. Ya.